Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, anak-anakku semuanya Bapak sayangi. Bapak selalu mendoakan untuk anak-anakku semuanya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak semuanya ya. Pintar sekali. Pokoknya semuanya tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Iya. Hari ini anak-anakku semua yang Bapak sayangi, kita akan belajar apa sih? Pintar sekali. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yaitu kita akan belajar kelas 2 anak-anakku semuanya. Dengan tema pembelajaran yaitu adalah Allah Maha Pencipta dengan subtema Al-Khaliq. Gitu ya anak-anak semuanya ya. Hari ini anak-anak semuanya akan belajar bersama siapa sih? Pintar sekali anak-anak semuanya. Hari ini akan belajar bersama Pak Muhammad Rohimin. Atau cukup dipanggil dengan Pak Imin ya. Gitu ya anak-anak semuanya. Ya. Bapak itu berasal dari guru PAI SD Negeri Telogosari Wetan 01 Semarang anak-anakku semuanya. Langsung saja ya anak-anak semuanya ya. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita langsung belajar ya. Pintar sekali. Mari anak semuanya, sebelumnya yuk kita awali terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama ya. Nah, mari kita angkat kedua tangan kita anak semuanya sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk ya semuanya ya. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nih, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya anakku semua yang Bapak sayangi, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah apa sih Bapak? Nah, ini perlu diperhatikan. Tujuan belajarannya yang pertama yaitu anak semuanya menerima adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Nah, yang kedua menunjukkan perilaku bersyukur. Yang ketiga menyebutkan arti Al-Khaliq. Yang selanjutnya menyebutkan cara menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya menyebutkan cara meneladani Al-Khaliq. Yang selanjutnya melafalkan Asmaul Husna Al-Khaliq. Gitu ya semuanya ya. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya anakku semuanya, apa sih itu Al-Khaliq Bapak? Udah tahu belum anakku semuanya terkait dengan Al-Khaliq? Nah, makanya silakan ikuti pembelajaran hari ini dengan serius ya anak semuanya ya. Nah, ini anak semuanya terkait dengan tulisan atau huruf bahasa Arab Al-Khaliq itu sepertinya anak semuanya. Nah, ya. Kalau dibaca bunyinya Al-Khaliq. Ini panjang anak semuanya ya. Al-Khaliq. Nah, ini karena ini berhenti atau waqaf, qafnya dibaca waqaf. Al-Khaliq dibaca sukun. Al-Khaliq. Gitu anak semuanya ya kalau dibaca Al-Khaliq. Panjang khoknya, Al-Khaliq. Gitu ya anak semuanya. Nah, selanjutnya Al-Khaliq merupakan salah satu dari Asmaul Husna anak semuanya. Nah, ingat-ingat Asmaul Husna ada berapa? Masih ingat ya anak semuanya? Iya, pintar sekali. Asmaul Husna ada 99. Nah, diantaranya adalah apa? Al-Khaliq. Nah, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan indah semuanya. Sedangkan Al-Khaliq itu artinya adalah Allah Maha Pencipta. Nah, untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan makhluk. Nah, kalau Al-Khaliq itu Allah Maha Pencipta, sedangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini disebut makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya semuanya.
Ini perlu dipahami ya. Nah, makanya tadi apa semuanya? Ciptaan Allah disebut makhluk. Nah, makanya kita sering mendengar makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ini anak semuanya. Makhluk tadi artinya apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak semuanya, coba ini anak semuanya kita akan mengamati. Nah, ini gambar yang pertama anak semuanya. Ada ini kalau boleh dibilang ini adalah keluarga, sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Selanjutnya ini ada hewan. Di sini adalah hewan apa? Sapi. Terus ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Berikutnya juga sama ini anak semuanya, gambar berikutnya yaitu apa? Adalah gambar gunung, matahari, ada langit, ada pohon-pohon juga anak semuanya. Ada tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya gambar berikutnya ada gambar laut. Ada seorang sedang mancing. Gitu semuanya. Kalau kita melihat ini, kalau kita mengamati ini anak semuanya, coba yang dipikirkan oleh anak-anak itu kira-kira apa? Nah, coba terkait dengan Al-Khaliq. Nah, pasti anak semuanya ada yang berpikir, Bapak, siapa yang menciptakan semua ini? Nah, ada manusia, keluarga ini yang semuanya, ada hewan, ya, ada gunung, ada tumbuh-tumbuhan, ada lautan. Ini siapa yang menciptakan? Pasti pertanyaan seperti itu anak semuanya ya. Nah, yang menciptakan tadi sudah diceritakan Bapak bahwasanya Allah itu menciptakan alam semesta beserta isinya. Berarti isinya apa aja tadi? Kalau alam semesta ada manusia, ada hewan, tumbuhan, lautan. Nah, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti itu ya anak-anak semuanya ya. Pintar sekali. Nah, makanya di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia adalah manusia. Nah, semuanya perlu diperhatikan. Kenapa Bapak? Karena manusia dikaruniai akal. Dengan akal, manusia dapat berpikir dan juga berbuat sesuatu. Jadi ini yang membedakan semuanya. Makanya manusia adalah makhluk yang paling mulia. Karena apa? Manusia dibekali oleh Allah disebut dengan akal pikiran. Nah, gitu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya yang Bapak sayangi. Nah, kalau tadi kita sudah mengamati, berikutnya adalah ini anak semuanya. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita sebagai seorang muslim ini semakin yakin anak semuanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pencipta. Coba kita lihat di langit ada apa? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ya. Itu banyak lain dan sebagainya. Di bumi ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada air. Itu anak semuanya, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Makanya kita sebagai seorang muslim harus apa? Semakin yakin. Nah, semakin apa? Percaya bahwasanya Allah itu adalah Maha Pencipta. Gitu ya semuanya. Nah, yang selanjutnya, selain itu, kita juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwasanya hewan, tumbuhan, manusia, semua alam semesta beserta isinya kan adalah ciptaan Allah. Kita akan semakin bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, ya. Nah, dengan cara apa sih Bapak cara bersyukurnya? Ini pasti bertanya seperti itu. Nah, dengan cara kita harus mampu menjaga dan melestarikan alam ini yang semuanya, ya. Nanti akan Bapak jelaskan terkait dengan bagaimana cara menjaga dan melestarikan alam nanti semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semua yang Bapak sayangi, ya, ini ya, apabila hendak menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan pertolongan siapapun anak semuanya, ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Tidak perlu apa?
minta pertolongan kepada siapapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini hanya berfirman kun fayakun. Ini anak semuanya ya, yang artinya apa sih Bapak? Jadilah, maka jadilah ia. Jadi anak semuanya ya, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak ingin menciptakan sesuatu, nah misalkan ya Allah ingin menciptakan ya batu yang besar. Nah, ini Allah hanya berfirman kun fayakun. Misalnya ya, batu langsung akan jadi sebuah batu yang besar. Nah, seperti itu semuanya. Makanya kita tadi bagaimana? Harus tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Maha Pencipta. Gitu ya anak semuanya ya. Nih, selanjutnya semuanya Bapak sayangi. Nah, terkait dengan Allah Maha Pencipta, ini segala sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala pasti langsung terjadi. Tadi dengan apa? Kun fayakun. Nah, ini Allah semuanya. Sedangkan yang diinginkan makhluknya, nah, contohnya manusia lah. Jika ingin sesuatu, ia harus berusaha terlebih dahulu agar bisa tercapai. Maka ini bedanya ya semuanya. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, kalau ingin sesuatu ya harus berusaha terlebih dahulu. Nah, berusaha lebih-lebih kita iringi dengan doa. Insya Allah akan tercapai ya semuanya ya. Berbeda dengan Allah, pasti akan langsung terjadi dengan apa? Kun fayakun. Gitu ya semuanya ya, paham ya? Nah, selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Nah, ini sebagai zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya. Nah, ini perbedaannya juga semuanya. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tetap ada dan tidak akan hancur. Ini Allah Subhanahu wa taala semuanya ya, sebagai Maha Pencipta. Ini Allah akan kekal selama-lamanya, abadi. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tetap ada dan tidak akan hancur. Nah, sedangkan ciptaannya, seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta beserta isinya, ini bisa hancur semuanya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, ini tidak ada yang menolak. Contoh semuanya ya, pohon itu pasti akan mengalami apa namanya, kalau sudah tua pasti akan pohon itu akan istilahnya akan meninggal, akan mati ya semuanya ya. Pohon ya itu juga sama. Nah, apalagi kita sebagai manusia ya, kita kapanpun dimanapun kalau Allah berkehendak atas kematian seseorang pasti itu akan terjadi. Nah, berbeda dengan Allah. Allah ya Maha Pencipta, kekal selamanya, tetap ada dan tidak akan hancur semuanya ya. Ini tolong dipahami gitu. Selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menciptakan alam semesta beserta isinya. Akan tetapi Allah ini juga mengatur dan menjaganya semuanya. Ya. Mengatur dan menjaganya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak semata-mata diciptakan itu aja, tapi juga mengatur dan menjaganya. Allah mengatur dan menjaga ciptaannya, tidak terus dibiarkan saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya ini untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga semuanya, bahasanya Allah ketika menciptakan sesuatu pasti memiliki manfaat, bisa dipergunakan dan diambil manfaatnya. Tapi terkadang kita belum tahu manfaatnya apa itu ciptaan Allah yang ini
misalnya ya. Itu kita mungkin belum tahu. Nah, gitu ya semuanya ya. Kita bisa mempergunakannya dan mengambil manfaatnya. Nah, maka dari kita harus apa? Kita harus memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, ya. Kita juga harus menjaga dan melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting sekali ya semuanya. Kita harus menjaga dan melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya kita merusak. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Perintahnya apa? Perintahnya kita harus menjaga dan melestarikannya. Ya. Selanjutnya, anak semuanya, ini ya tadi kita dilarang untuk berbuat kerusakan. Nah, kita dilarang untuk merusak ciptaan Allah. Yang berikutnya anakku semuanya yang Bapak sayangi, ya ini terkait dengan contoh. Nah, tadi kan kita dilarang untuk apa sih? Merusak ciptaan Allah. Kita diperintahkan hanya memanfaatkan dengan baik, menjaga dan melestarikannya. Sekarang contoh menjaga dan melestarikan alam. Yang pertama, anak semuanya, tidak membuang sampah sembarangan. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Nah, ini jika kita membuang sampah sembarangan, maka akan menimbulkan pencemaran air. Contohnya ini anak semuanya ya. Pencemaran udara, pasti ya, pasti akan terasa bau, terus bahkan akan terjadi banjir semuanya jika kita membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu kita harus apa? Anak-anak semuanya yang soleh dan solihah, pintar sekali. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Insya Allah kalau kita sudah berusaha ya menjaga lingkungan ini, insya Allah ya bencana alam seperti banjir akan terhindar anak semuanya. Gitu ya anak semuanya ya. Yang berikutnya anak semuanya, nah ini contoh juga yang berikutnya menjaga dan melestarikan alam, yaitu apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Ini anak semuanya ya. Jika kita itu memang terpaksa menebang pohon anak semuanya, maka kita juga harus menanam pohon yang lain. Nah, ini anak semuanya ya. Jadi kalau memang kita menebang pohon, berarti kita juga harus menanam pohon yang lain. Tujuannya apa sih anak semuanya? Nah, ini perlu diketahui ya semuanya. Kenapa sih ketika kita menebang pohon, kita juga harus menanam pohon yang lain? Karena apa tujuannya? Agar mencegah terjadinya tanah longsor semuanya. Nah, selanjutnya udara pun akan apa? Terasa bersih. Nah, karena banyak pepohonan. Kondisi alam juga akan tetap terjaga. Gitu ya semuanya ya. Itu terkait dengan tadi kalau kita menebang pohon, kita juga harus menanam pohon yang lainnya. Nah, maka dari itu anak-anakku yang solih dan solihah, ini tadi hanya sebagian kecil contoh dari menjaga dan melestarikan alam. Ya, anak-anakku semuanya masih bisa menemukan cara-cara yang lain, masih banyak. Ya, ini hanya contoh sebagian kecil cara untuk menjaga dan melestarikan alam. Paham ya anak semuanya ya? Pintar sekali. Selanjutnya, nah ini ya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq. Caranya bagaimana Bapak? Yaitu dengan selalu berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk melahirkan ciptaan-ciptaan yang kreatif dan inovatif yang bermanfaat. Ini yang perlu ditegaskan.
bahwasanya kalau kita ingin meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq, yaitu kita harus selalu berusaha semuanya. Tentunya dengan keras, sungguh-sungguh, gigih untuk melahirkan ciptaan-ciptaan yang kreatif, inovatif, tentunya juga bermanfaat. Ya, semuanya ya. Nah, pintar sekali. Ya, bahwasanya bermanfaat ini tentunya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain secara umum, dapat dimanfaatkan. Nah, misalkan anak semuanya ya, anak-anak semuanya ini menemukan alat, nah misalkan ya, menemukan alat mampu untuk mengubah energi, istilahnya dari kotoran-kotoran hewan seperti sapi ini dirubah menjadi energi listrik, nah atau energi gas. Ini anak-anak semuanya pasti apa? Kreatif, inovatif, berarti sudah bisa meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq ya, karena bermanfaat untuk dirinya sendiri, nanti juga mampu dimanfaatkan untuk orang lain. Gitu ya anak-anak semuanya yang Bapak sayangi ya. Pintar sekali. Nah, maka dari itu yang selanjutnya ya, ini terkait dengan simpulannya bahwasanya Al-Khaliq. Nah, kalau dibaca itu adalah Al-Khaliq, bacaannya Al-Khaliqu ya. Tapi kalau dibaca wakaf Al-Khaliqu. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, untuk Al-Khaliq sendiri artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk. Ingat-ingat ya semuanya ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tetap ada dan tidak akan hancur. Sedangkan ciptaannya bisa hancur jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Itu ya semuanya ya terkait dengan simpulan. Ini yang berikutnya. Nah, semuanya ya. Cara menjaga dan melestarikan alam. Tadi ada dua contoh yang Bapak berikan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan ya. Yang berikutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq adalah dengan selalu berusaha yang keras dan bersungguh-sungguh untuk melahirkan ciptaan-ciptaan kreatif dan inovatif yang bermanfaat. Ini terkait dengan cara meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq. Itu ya anak semuanya ya. Bapak berharap anak semuanya nanti memiliki pemahaman yang lebih terkait dengan Asmaul Husna Al-Khaliq. Ya, Allah Maha Pencipta. Gitu ya anak semuanya. Yang selanjutnya ini terkait dengan tambahan literasi yang semuanya coba diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan seluruh isinya dengan kuasa dan kehendaknya. Matahari, bintang, bulan, planet, tumbuhan, hewan dan manusia semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada makhluk tanpa pencipta. Nah, ini coba perhatikan. Tidak mungkin ada makhluk tanpa pencipta. Makhluk tadi apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah berarti apa saja tadi? Matahari, bintang, bulan, planet, tumbuhan, hewan, dan manusia, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah makhluk. Berarti tidak mungkin ada makhluk kalau tidak ada yang menciptakan. Penciptanya siapa? Nah, pencipta di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pencipta lebih dulu ada daripada ciptaannya. Gitu ya semuanya ya. Pencipta lebih dulu ada daripada ciptaannya. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Nih coba perhatikan ya. Jadi tidak ada semuanya ya. Matahari memiliki manfaat. Nah ya, bintang, bulan juga memiliki manfaat. Semuanya ciptaan Allah memiliki manfaat, tidak ada yang sia-sia. Makanya semua membawa manfaat bagi manusia. Gitu ya. Nah, semuanya coba diperhatikan lagi. Ini terkait dengan literasi tambahan. Ya.
Nih, perhatikan contoh berikut. Rumput ini dijadikan sumber makanan oleh belalang. Nah, belalang ini dimakan oleh burung sehingga tidak kelaparan. Ini hanya contoh semuanya. Karena ada burung, ular juga mendapat makanan. Semuanya ini saling memiliki manfaat. Dimanfaatkan oleh rumput, dimanfaatkan oleh belalang sebagai makanannya. Begitu juga seterusnya, belalang juga apa? Dimanfaatkan ya, mampu dimanfaatkan sebagai makanan burung. Nah, Allah sudah mengaturnya semuanya ya. Tidak terus dibiarkan begitu saja. Gitu ya. Demikianlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti membawa manfaat. Semua itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga dapat dilihat dalam keluarga. Ini coba semuanya. Anak-anak memiliki ayah dan ibu yang menyayangi dengan sepenuh hati. Rasa cinta dan sayang ayah ibu kepada anak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini selalu menjaga ciptaannya, tidak dibiarkan begitu saja semuanya ya. Nah, itu terkait dengan literasi tambahan ya. Allah Maha Pencipta. Selanjutnya untuk latihan soal ini Bapak sudah menyiapkan 5 butir soal. Silahkan anak-anak semuanya ya bisa dikerjakan di rumah. Nah, nanti kemudian hasilnya bisa didiskusikan dengan orang tua atau bapak ibu guru yang ada di sekolahan ya. Ini latihan soalnya Bapak sudah menyiapkan, nanti bisa dikerjakan di rumah ya semuanya ya, sebagai bentuk pemahaman apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, nih ya, kalau tadi kita sudah mengenal materinya, sudah Bapak simpulkan, sudah ada tambahan literasinya, sudah ada latihan soalnya, maka pembelajarannya alhamdulillah sudah selesai semuanya. Tadi di awal sudah kita awali dengan doa, maka untuk yang di akhir, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama ya semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pintar sekali ya semuanya. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya ya, yang soleh dan solihah ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya anak-anak semuanya ya. Pintar sekali, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.